yang digital digitalization dari luar negeri, ada Netflix masuk, Google yang tadinya nggak ada, bagaimana majakin ini? Nah, dengan kebijakan kita menerbitkan government bond, sebetulnya kan itu menyeimbangkan kembali ya, Pak. Ada dua hal sebenarnya dilakukan waktu kita nerbit bond. Pertama, menyeimbangkan supaya istilah didikte itu tidak terjadi. Tapi yang kedua juga sebenarnya institusi ini nggak sanggup lagi melayani kebutuhan kita. Betul. Kan dia limited. Betul. Berapa? Dan kalaupun melayani, mereka kasih suku bunga yang lebih tinggi juga. Iya. Karena kita sudah masuk di kelompok negara yang makmur kan. Iya. Dan hampir semua negara sih punya utang lah. Negara modern yang ini, ya Amerika, Jepang, debt to GDP ratio-nya kita tahu cukup tinggi. Bahkan negara-negara Timur Tengah pun sekarang juga dia punya kebijakan untuk utang untuk menutup defisit mereka gitu. Tapi kalau kita melihat itu, rasanya sekarang peran atau dominasi government bond itu sudah menggeser pinjaman luar negeri dan dalam angka 90-an% kadang-kadang. Saya nggak tahu angka terakhir, tapi memang porsi pinjaman di dalam utang pemerintah itu semakin luar kecil. biasa. Dan terakhir saya dengar juga sebenarnya porsi rupiah, mata uang rupiah itu lebih, atau domestic investor juga makin besar. Iya, artinya kita sudah lebih baik di dalam mengelola utang. Namun demikian kan tidak ada satu kebijakan pun yang tidak bisa dikritisi ya. Jadi selalu saja dikritisi supaya apa? Supaya mungkin memang kebijakannya menjadi kualitasnya semakin bagus. Waktu saya di sana sih mungkin saya menikmati karena kita lagi mencoba memperluas akses terus, jadi masih di-applaud, wah bagus Indonesia, sukses di sana diterima. Jadi tapi pas menjelang saya mau pindah, ini zaman Pak Lukis yang malah yang diperhatikan bukan malah akses, malah ini kok stoknya segini. Padahal kita katakan tadi ya hampir semua negara berutang, bahkan ada negara yang tidak defisit pun menerbitkan surat utang. Kenapa itu Pak Robert? Karena perlu mempertahankan surat utangnya di market, international market atau domestic bond market, untuk memastikan suatu saat nanti kalau di defisit ada referensinya surat utang negara tersebut di market, tidak membangun dari awal. Kalau satu negara misalnya dalam 5 tahun karena surplus nggak nerbitin surat utang, tiba-tiba dia defisit, memulai dari awal referensinya ada sulit. Jadi penting bagi dia terus-terusan walaupun nggak butuh, mampu bertahan, mampu membuat reference dengan adanya government bonds di market. Itu sesuatu yang saat ini harus dipertahankan supaya ada reference, begitu dibutuhkan ada. Oke. Jadi kebijakan utang pun menjadi lebih berkembang lagi nih ya. Iya, tidak sama semata-mata how to close the budget deficit gitu ya. Iya. Tetapi juga mencari reference itu menjadi sangat penting. Karena gitu ya ternyata ya untuk berjaga-jaga lah kalau perlu ada, tapi bukan hanya itu, kehadiran di market perlu dipertahankan, anytime dibutuhkan ada. Nah, unik juga. Kemudian tibalah saatnya Pak Robert harus balik lagi ke pajak. Lebih rumit lagi. So how is the story gitu? Jadi mending tadinya roadshow ditugaskan oleh Ibu Menteri. Tapi memang rasanya waktu itu ya, memang there's no other semacam, tidak ada orang lain lagi lah yang paling tepat untuk menduduki. Ada aja sih cuma. Tapi gimana ceritanya? Saya ditunjuk aja oleh Bu Menteri ya di 2017 ya, saya siap melaksanakan sebelum pensiun, dan saya walaupun cenderung lebih kompleks dari pengelolaan, tapi senang juga at least bisa berkontribusi khususnya di dalam penyiapan reform yang Cortex tersebut.
Saya sangat memahami proses bisnis di DJP kompleks. Saya sangat memahami data semakin banyak, dan saya semua kita paham juga di DJP kalau tata kelolanya tidak diimprove terus menerus, ini nggak mampu kita keep up dengan ekonomi, mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak, ataupun kita nggak mampu kita mengikuti perubahan gaya atau apa bisnis model yang ada di perekonomian yang digital digitalization dari luar negeri, ada Netflix masuk, Google yang tadinya nggak ada, bagaimana majakin ini. Nah, memang continuous reform sesuatu yang harus dilakukan. Saya coba di 2 tahun terakhir itu ya sama-sama lah bangun lagi, khususnya membangun fondasi yang kuat supaya nanti semua proses bisnis yang kita kerjakan ini didukung oleh otomasi yang memperkuat kualitasnya, kita mengawasinya lebih gampang, pelayanan lagi-lagi pelayanan lebih bagus, pengawasan lebih bagus, uang masuknya bagus, dan ujungnya sih challenge-nya di pajak itu memastikan bahwa semua yang harus bayar pajak bayar sebagaimana mestinya gitu. Kan yang paling nggak elok kan dengan sumber yang sama ada yang bayar satu nggak bayar, itu kan sangat-sangat tidak bisa, nggak acceptable di dalam suatu sistem perpajakan. Ataupun bahkan lebih baik lagi, pemungutan pajak melebihi daripada yang seharusnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut harusnya kualitas proses bisnis itu harus diimprove dengan baik. Tidak ada overtax, tidak ada yang undertax, tidak ada orang yang bisa lolos, dan petugas kita juga lebih nyaman melakukannya. Pengalaman yang menarik pada saat Pak Robert menjadi Dirjen Pajak apa itu, Pak? Karena kan begini, kalau kita bicara governance, misalnya integritas, walaupun kita sudah membangun gitu, tetapi kan kadang-kadang kemudian ada oknum yang melukai lah katakanlah kebaikan yang sudah dibangun. Dari sisi IT saya kira juga terus dilakukan reform secara dinamis. Dari sisi pengumpulan penerimaan, memang tuntutannya semakin dari tahun ke tahun kan semakin meningkat. Nah, dari hal-hal itu yang Pak Robert merasa paling berkesan itu apa? Integritas adalah satu keharusan di sana, tetapi bagaimana menjaga tersebut untuk 100% juga kayaknya nggak mustahil juga. Jadi contoh itu sesuatu keharusan juga, dan sebenarnya gampang-gampang aja ya, nggak usah melakukan yang aneh-aneh aja, sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi kalau terjadi di jajaran memang selalu membuat kita terkesima, agak berhenti gimana itu. Karena itu tiba-tiba membuat kita kurang kredibel sebagai pemungut pajak. Itu sih yang saya, kalau ada kasus tuh, kan memungut pajak itu mandatnya dari undang-undang cukup powerful, tetapi challenge-nya adalah memastikan yang saya katakan tadi, memungut yang harus dipungut ya dipungut, nggak boleh under tetapi nggak bisa over. Lagi-lagi satu-satunya cara yang saya lihat, karena pidato atau ngomong bisa aja, tapi kalau ada menit mau korupsi, ini korupsi aja. Akhirnya sistem yang kuat itu yang satu-satunya senjata yang bisa mengurangi ke level minimalnya itu otomasi itu. Karena contoh di waktu saya di yang sistem manual, surat keterangan pajak diketik, di backup dengan buku tabularis, kan mudah diterobos. Dengan otomasi yang digenerate oleh sistem, nggak ada yang hilang kan, sehingga tidak sesuatu yang mudah dimainkan. Jadi itu diperkuat, tapi lagi-lagi harusnya semuanya diotomasi. Pengawasan, kenapa si A diperiksa atau disuruh pemeriksaan itu ada otomasinya, ada hitung-hitungannya dari pengelolaan risikonya, di ranking semua risiko, bukan terjadi karena si A diperiksa karena ada subjektif motif, nggak boleh gitu loh. Jadi itu harus dibangun sistem pengawasan berdasarkan otomasi, sehingga otomatis siapa-siapa yang perlu diperiksa itu ya di-generate oleh mesin. Itu kan udah ngurangi
kemungkinan kesewenang-wenang atau korupsi juga, karena nggak ada sih orang diperiksa karena ditawarkan mau diperiksa apa nggak bisa, karena general system. Nah, waktu pemeriksaan juga harus ada sistem informasi yang mengikutinya dari awal, tengah sampai akhir, sehingga bisa dilihat dengan mudah apakah ini proper apa enggak, penagihannya demikian rupa, banding dan lain sebagainya. Jadi salah satu kunci sih otomasi untuk setiap proses bisnis, akhirnya membuat proses itu berkualitas, less subjektif decisions, karena data yang masuk yang mengenerate whatever decisions di situ. Nah, data pun harus dipastikan masuk secara otomasi juga. Dari perbankannya masuk aja, nggak ada dimasuk-masukin oleh manusia gitu. Yang ini masuk, semua data dari mana masuk otomasi. Mesin yang memfilter, oh ini oke, ini kayaknya tolong di review, ini merah banget nih, gitu-gitu. Harusnya itu satu-satunya cara untuk memastikan lama-lama sistem ini kredibel, akhirnya compliance oleh masyarakat dan juga compliance petugas, pegawai makin bagus. Itu sih saya pikir yang perlu atau challenging yang harus dijalankan terus. Oke Bang. Nah ini mungkin sebagai closing remark ini Pak Robert ya. Ini kan sekarang banyak sekali nih anak muda yang sedang berjuang baik di Kementerian Keuangan maupun anak muda pada umumnya. Nah dalam konteks Kementerian Keuangan, perjuangan anak-anak muda sekarang ini kan berbeda dengan perjuangan kita waktu itu. Untuk bagaimana membuktikan diri bahwa anak muda yang bersangkutan itu punya kompetensi, punya upaya untuk terus membangun diri gitu, dan ada keikhlasan untuk berbakti pada bangsa dan negara. Ini kan walaupun klasik, tetapi tanpa modal itu sebetulnya kan jiwa pengabdian dari seorang ASN di Kementerian Keuangan kan akan sangat kurang. Gimana Bang? Mudah-mudahan masih relevan ya kalau saya ingat perjalanan karir saya di Kementerian Keuangan sampai ke level dirjen. Salah satu, dan saya amatilah dari banyak pejabat, salah satu yang kunci supaya selalu promosi ataupun akhirnya dipakai, kita harus menjadi pegawai atau pimpinan yang berguna, yang berkontribusi, bukan hanya ikut kerja rutin ataupun mengkritik sana kemari. Karena room untuk improvement itu kan selalu banyak di Kementerian Keuangan di sisi manapun. Ya kita harus ada gunanya lah. Make sure yourself is beneficial. Perlu challenge, dilihat how can I contribute, karena nggak ada Kementerian Keuangan itu continuous reform. Kita ikut nggak mau mendukung reform tersebut, baru kita berguna, dan itu kan di kelihatan dan terus-terusan juga. Salah satu yang saya juga kalau memimpin jadi begitu, mana ini orang-orang yang berkontribusi gitu loh, yang berkonstruktif di dalam ada solusi, kita mau improve, ada solusi, bukan hanya komentar-komentar ataupun bahkan cenderung nggak konklusif. Kan nggak mudah lah itu, yang konstruktif lah, yang jadi challenge yang selalu mungkin buat yang masih memulai karir, pastikan diri Anda itu berguna untuk continuous dan reform, punya share untuk gitu unit itu, bukan hanya kerja karena terima gaji, enjoy life. Itu sih satu yang saya bayangkan. Kemudian salah satu karakter yang juga waktu saya memimpin saya coba saya nyaman melakukan adalah mencoba memastikan lingkungan kerja itu less stressful gitu. Itu bisa di-create oleh pimpinan. Jadi kalau jadi pemimpin juga coba
kerjaan tetap selesai, tetapi dengan cara atau penugasan atau diskusi yang approach-nya mungkin bisa dikira yang less stressful lah. Kerjaan itu selalu stressful kalau tough ya. Tapi bisa dibikin lebih stressful dengan kita mungkin marah-marah yang nggak jelas, ataupun arahan kita pun kurang atau berulang-ulang atau apalah. Nah itu sebenarnya tugas pemimpin, bisa itu dibikin less stressful dengan cara berdiskusi, cara problem solving, dan cara bagaimana kita berinteraksi dengan anak buah atau peer kita dengan lebih relax, tetapi purpose-nya tetap tercapai. Bahkan bisa lebih efektif sebenarnya. Itu mungkin sesuatu yang perlu juga yang saya alami sih. Saya coba membuat suasana tidak stressful, tujuan tercapai ya, happy kita. Daripada tujuan tercapai pura-pura, kita bukan pura-pura sih, emang mungkin pendekatannya stressful ya. Kalau bisa tidak stressful, kenapa tidak? Itu kuncinya, sehingga Pak Robert dimanapun selalu menjadi pimpinan yang disukai oleh anak buah gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah sih, tapi at least saya pikir tujuannya tercapai, nggak apa-apa lah. Ya bukannya mencoba supaya disenangin, enggak ya nggak perlu marah kalau nggak perlu, ataupun kalau ada kemarin ya itulah maksud saya. Ya karena kan itu sebetulnya bagian dari style kepemimpinan, dan saya kira itu bisa dipelajari gitu. Tapi ada juga memang kita jumpai di lapangan, memang tidak semua pemimpin itu bisa menahan amarah gitu. Dan membuat suasana tidak stressful, saya kira itu penting sekali gitu. Iya, mungkin nggak tahu, saya mungkin gaya juga kalau kita nggak cepat-cepat stres ya kita santai aja. Mungkin itu juga saya bisa stres, tapi agak lambat sih saya stres, ya udah santai aja menghadapi situasi lah. Maksud saya mungkin bukan menghadapi situasi sedikit lebih rileks, itu sesuatu menjadi beneficial, sehingga problem solvingnya mungkin lebih proper di handle daripada kita menghadapi situasi cepat-cepat panik. Mungkin perjalanan hidup, background toh udah kemana-mana, udah melihat banyak contoh. Kita lebih, dan sekarang juga sih saya menghadapi situasi lebih relax lah. Terima kasih Pak Robert, ini luar biasa. Kita ngobrol tidak terasa, banyak sekali tacit knowledge yang ada di Pak Robert yang bisa menjadi inspirasi generasi muda, saya kira. Dan mudah-mudahan banyak nanti generasi muda yang bisa melihat, mempelajari dan mencari inspirasi untuk menjadi how to be the good leaders gitu ya. Makasih Pak Robert. Thank you Pak Robert. Kita Pak Mawanto. Tutup dengan ngangkat ini Pak. Oh gimana tuh? Demikian sobat sekalian, bincang-bincang saya dengan Pak Robert Papahan. Saya di dalam perjalanan ngobrol dan bincang-bincang dengan Pak Robert, banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kompetensi kita, kerjasama kita, leadership kita, dan bagaimana kerja ikhlas dengan penuh semangat dan tanpa harus menimbulkan sebuah beban stressful, itu bisa dicapai dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa membawa manfaat bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan inspirasi dapat Anda ambil dari tacit knowledge, dari pengalaman Pak Robert selama mendharma baktikan dirinya di Kementerian Keuangan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.